Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu peternakan ayam broiler. Langsung saja tanpa banyak basa-basi karena ini sangat penting sekali buat para peternak pemula supaya tidak salah langkah ketika memulai peternakan ayam broilernya nanti. Yang pertama, jangan pakai bibit yang jelek. Carilah bibit yang berkualitas. Bagaimana ciri-ciri bibit yang berkualitas itu? Yang pertama, bobotnya wajib 38 gram ke atas. Ya, Bang, tapi kayaknya ada deh bibit yang lebih kecil dari itu, tapi tetap berkualitas. Ada, tapi ambil umumnya saja, Pak. Kebanyakan bibit di Indonesia patokannya 38 gram ke atas itu bibitnya sudah bagus. Tentu bibitnya ini harus lincah-lincah, pusarnya nggak basah, bulunya bersih, dan tidak lesu ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan cari video saya yang berjudul Ciri-ciri bibit yang bagus. Itu ada, sudah sering saya buat. Yang kedua itu pakan yang berkualitas. Banyak sekali para peternak pemula yang terjebak di pakan ini, Pak. Jadi kadang peternak pemula ini ketika mungkin ya dia lagi mencari ilmu, terus nonton YouTube, ketemulah cara-cara aneh membuat pakan alternatif untuk ayam broiler. Dicampur ini, dicampur itu, dan apa akhirnya gagal dan dia gagal panen. Saya menganjurkan kepada para peternak pemula, pakailah pakan yang berkualitas standar pabrik ya. Tapi perlu dilihat juga kalau pakan ayam broiler di Indonesia ini, Pak, kalau dia makin mahal, kebanyakan itu makin bagus kadar gizinya. Makin murah, makin jelek kandungan gizinya. Kebanyakan seperti itu, walaupun nggak seluruhnya, tapi umumnya seperti itu. Garis bawahi ya. Karena kenapa? Ketika Anda memakai pakan yang tidak berkualitas, sekalipun bibit Anda itu bagus, ayam Anda akan susah besar. Loh, kok bisa, Bang? Jelas. Pembentuk daging ayam broiler itu ada 3. Protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau yang 3 itu nggak ada di dalam pakan atau bahkan sedikit, bagaimana ayam broiler itu mau cepat gemuk? Yang ketiga, masalah kandang. Jangan terlalu serakah dalam mengisi ayam broiler di kandang Anda. Serakah di sini maksudnya begini. Kandang ayam broiler Anda itu hanya muat misalnya 1000 ekor. Tapi Anda paksakan 1500 ekor. Itu nanti ayam broiler Anda kalau nggak pakai panen penjarangan, Pak, dan Anda maunya panen besar itu ke 1500 ekorannya, itu bisa terjadi ayam broiler Anda itu banyak yang kerdil. Karena kenapa? Karena padat. Bahkan kematian akan meningkat di kandang Anda, suhu cepat naik, cepat panas, dan kompetisi makan yang tinggi. Kalau kandang yang sempit, sudah dipastikan jumlah tempat pakannya itu sudah nggak seimbang lagi dengan populasinya. Ketika jumlah tempat pakan nggak seimbang, biasanya yang makan itu hanya ayam broiler yang besar-besar dan sudah dihabiskan duluan. Yang kecil-kecil akan tetap kecil. Nah, tingkat keseragaman bobot ayam broiler di kandang Anda juga banyak itu kalau masalah ini terjadi. Mungkin di umur 25 hari seharusnya ayam broiler itu sudah 1,3, tapi masih ada aja yang 7 on, 8 on, atau bahkan di umur 30 hari harusnya bobot rata-ratanya sudah 2 kilo, tapi kok masih ada yang ukuran sekilo. Jadi jangan serakah, sesuaikan dengan ukuran kandang Anda. Gimana, Bang, rumusnya? Kalau saya kandang open house ya, itu per meter perseginya cukup 8 ekor. Pelit memakai pemanas. Karena ingin berhemat dengan pemanas karena menggunakan gas solek atau karena gasnya mahal, ayam broilernya dibekep. Alasannya apa? Supaya hangat. Dan terjadilah ayam Anda terserang cekrek dan gangguan pernapasan yang lain. Jangan pernah pelit dalam memberikan pemanas ayam broiler, Pak. Kalau Anda ingin jadi peternak. Karena kenapa? Pemanas itu sebagai pengganti indukan bagi ayam broiler itu sendiri. Kalau indukannya Anda hilangkan, Anda hemat-hemat, gimana ayam broiler itu bisa bertahan? Sifat ayam broiler ini, kalau dingin, dia lebih banyak makan. Tapi pakannya tidak akan menjadi daging karena dia menggunakannya untuk energi, untuk diubah menjadi panas tubuhnya karena dia kedinginan. Tapi kalau terlalu panas juga nggak bagus. Kalau terlalu panas, ayam lebih banyak minum dan mencret. Jadi sesuaikan saja kebutuhan pemanas Anda. Kalau Anda daerah dingin, pemanasnya harus sedikit lebih kuat.
Kalau daerah panas, pemanasnya bisa dikurangi dan disesuaikan dengan melihat keadaan ayam di kandang. Kalau misalnya umur 10 hari ayam itu sudah kepanasan, mulutnya sudah membuka, kurangi pemanas Anda. Malas membangunkan ayam broiler, padahal membangunkan ayam broiler itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan si ayam. Coba Anda perhatikan Pak, ketika Anda membangunkan ayam broiler, baik siang ataupun malam, tapi sebaiknya kalau siang nggak usah dibangunin ya. Aktivitas membangunkan ayam broiler itu cukup di malam hari. Nah, ketika ayam broiler itu sudah Anda bangunkan, perhatikan apa yang dia cari. Ya, tempat pakan dan tempat minum. Ini sangat berkaitan erat kepada feed intake ayam, jumlah konsumsi pakan ayam broiler. Loh bang, nanti jadi boros konsumsi pakannya pak. Nggak ada istilah boros pak dalam pemeliharaan ayam broiler. Kenapa? Pakan yang dimakan ayam broiler itu menjadi daging, bukan sekedar menjadi angin. Kalau Anda mengharapkan hemat pakannya tapi mengharapkan dagingnya banyak, itu lucu. Lebih lucu lagi ada peternak yang menghemat pakan ayam broiler tapi ayam broilernya diberi penambah nafsu makan. Itu mau cari makan di mana? Nah, di situ logikanya. Jangan takut pakan boros dan rajin-rajinlah bangunin ayam broiler Anda di malam hari. Kalau perlu sampai panen. Sortir ayam broiler Anda yang terlihat sakit. Jangan sampai menulari ayam broiler yang lain. Anda bisa pisahkan atau Anda bisa langsung afkir atau Anda bisa langsung potong. Ada beberapa peternak itu kadang malas ya sortir ayam broilernya. Ujung-ujungnya apa? Menyebarlah penyakit yang dibawa oleh ayam sakit ini. Yang aturan tadi ayam broiler yang lain gak sakit, ikut-ikutan sakit. Karena kenapa? Menyebar lewat air minum, udara, dan yang lainnya. Selain itu, kalau sortir ini ada keuntungan Pak. Apalagi kalau Anda rajin. Pisahin sesuai dengan ukuran ayam broiler. 1 kilo atau 1 kilo sampai 1,2 Anda sortir. Kan bisa dilihat. Kalau peternak yang udah lama beternak, lihat dari ukuran ayam broiler saja. Sudah paham nih ayam broiler beratnya berapa. Nah, gunanya apa? Ketika panen penjarangan nanti, Anda jangan panen ayam yang bagus-bagus dulu. Panen dulu ayam yang ukuran bermasalah. Misalnya, di 25 hari dia masih 1 kilo, itu panen duluan. Di panen penjarangan kedua, Anda sudah sortir lagi betina dan jantan. Panen dulu yang betina. Nah, ketika tinggal yang jantan yang jumbo-jumbo, inilah sebagai peluru terakhir untuk menutupi kekurangan FCR Anda. Saya jamin, kalau ayam Anda bagus, perawatan Anda bagus, dan trik panen penjarangan ini Anda jalankan, peternakan Anda akan sukses. Kalau masalah obatnya gimana bang? Kalau Anda sudah beli bibit yang bagus, pakan yang bagus, Anda gak perlu banyak obat pak. Paling Anda hanya butuh obat seperti vitamin C, elektrolit di siang hari untuk ayam broiler sebagai penahan panas. Kalau Anda sudah memenuhi bibit bagus, pakan bagus, insya Allah di dalam pakan itu sudah cukup vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh ayam broiler. Jadi jangan terlalu fokus ke obat, fokus saja ke bibit, pakan, dan perawatan Anda. Nah, ini yang terakhir Pak. Hal yang mempengaruhi kesuksesan suatu peternakan ayam broiler itu pasar dan harganya. Ini kadang kita kasihan sama peternak ayam broiler di Indonesia ini ya. Bukan kadang lagi, sering kasihannya. Apalagi peternak mandiri. Kalau peternak kemitraan masih mending lah. Ketika ayam broilernya sehat-sehat, gemuk-gemuk, harganya anjlok. Ketika ayam broilernya sakit, gagal panen, harganya mahal. Jadi kayak kucing-kucingan gitu. Kalau kayak gitu gimana sih cara ngatasinya bang? Kalau Anda peternak mandiri, sebaiknya Anda jangan beternak terlalu banyak. Beternak saja sesuai dengan kemampuan Anda yang sanggup Anda jual sendiri, dengan catatan jangan dijual ke broker ini ya. Karena kalau Anda jual ke broker, keuntungannya akan sangat tipis. Jadi coba Anda sesuaikan. Kalau Anda hanya mampunya jual seminggu itu 50 ekor atau bahkan satu panen cuma sanggup jual 50 ekor. Ya peliharanya 50 ekor Pak. Jangan ketika Anda sanggup jual itu hanya 50 ekor, Anda pelihara 1000 ekor. Nanti Anda sesak napas ketika ayam broiler itu anjlok harganya. Harga ayam broiler ini fluktuatif. Ingat, keuntungan di ayam broiler ini itu memang besar, tapi tidak semanis mimpi-mimpi yang diberikan oleh para YouTuber peternak lainnya. Kalau saya nggak ada pernah memberikan mimpi manis. Memang keuntungannya besar, kemitraan besar keuntungannya.
rentang keuntungannya itu per ekor bisa 5.000 sampai 7.000. Tapi nggak selalu untung. Bahkan ketika di pihak kemitraan tiba-tiba kita dapat bibit jelek, ayamnya susah berkembang, itu lebih pusing lagi. Nah, makanya saya sarankan sebagai Anda itu peternak mandiri, ternaklah sesuai dengan kemampuan daya jual Anda. Bukan ternak berdasarkan nafsu Anda. Ingat, kalau melihara ayam semua orang hampir bisa. Tapi kalau dagang ayam supaya laris, nggak semua orang bisa. Maka belajarlah untuk memasarkan produk ternak Anda. Sekian dulu dari saya, dari channel Sikumbang Jaya Farm. Hanya berbagi tips yang gampang-gampang aja, yang ringan-ringan aja, supaya mudah dipahami oleh para peternak pemula. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.